Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang metode penelitian dalam psikologi klinis yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Raffi Rashid, dan teman saya, Bunga Hati Nurani, Inor Malasari, Nurul Ustina, serta Salsabila Ramdania. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Menurut Salahuddin, pada tahun 1990, metode penelitian psikologi klinis memiliki definisi, yaitu jenis metode dalam psikologi yang berusaha menyelidiki sejumlah individu yang memiliki kelainan-kelainan secara teliti dan intensif, serta dalam batas waktu yang lama. Metode yang pertama adalah metode observasi. Observasi yaitu kegiatan memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat tanda-tanda yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Orang yang melakukan pengamatan disebut observer. Tujuan observasi yaitu untuk memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk penelitian maupun untuk tujuan asesmen. Metode observasi terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, observasi tak sistematik, yaitu observasi yang dilakukan secara tidak berurutan atau tidak beraturan. Saat melakukan observasi, observer tidak menggunakan instrumen yang telah baku, hanya menggunakan rambu pengamatan. Yang kedua, observasi alamiah atau naturalistik, merupakan observasi yang dilakukan dalam setting alamiah. Peneliti berada di luar objek yang diteliti, atau dalam kata lain, ia tidak menampakkan diri sebagai orang yang melakukan penelitian. Yang ketiga adalah observasi terkendali, yaitu observasi dengan memberi stimulus kepada subjek yang akan diamati dalam setting alamiah untuk mengetahui sejauh mana stimulus itu berpengaruh dalam perilaku. Dan yang terakhir adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian intensif terhadap suatu subjek. Studi kasus bertujuan untuk memberikan deskripsi yang mendetail tentang subjek yang diamati. Di sini juga terdapat sebuah jurnal yang menggunakan metode observasi. Pada jurnal ini mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada kegiatan pembelajaran di sekolah akibat pandemi COVID-19 pada aspek pendidikan, yang mengharuskan kegiatan belajar mengajar menggunakan media daring. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian menggunakan metode observasi yang dilakukan secara online. Selanjutnya, metode epidemiologis, yaitu metode yang mempelajari sejauh mana kejadian, prevalensi, dan distribusi penyakit atau gangguan dalam suatu populasi. Kebanyakan penelitian epidemiologis didasarkan hasil survei kuesioner disebarkan di suatu daerah tertentu. Kadangkala subjek tidak menjawab kuesioner dengan jujur dan menjawab seperti yang dikehendaki oleh peneliti. Pada jurnal ini dijelaskan mengenai bagaimana awal mula virus COVID-19 dan masa terus berlanjut hingga kini. Jurnal ini juga menjelaskan kekhawatiran petugas kesehatan akan keselamatan pribadi mereka, dan rasa cemas dapat menularkan virus kepada keluarga yang di rumah. Kemudian metode korelasi. Metode penelitian ini mengkaji sejauh mana hubungan antara faktor-faktor yang terlibat dalam suatu fenomena. Misalnya, sejauh mana pengaruh antara pola asuh otoriter terhadap perkembangan emosi anak dan perilaku bullying di sekolah. Pada jurnal ini dijelaskan seberapa besar dampak diterapkannya WFH selama pandemi terhadap kondisi kualitas udara di Jakarta. Penelitian cross-sectional mengacu pada perbandingan antar suatu variabel karena tidak memungkinkannya manipulasi waktu dalam suatu penelitian. Misalnya, korelasi antara masing-masing kategori usia dengan tingkat distres psikologis. Berbeda dengan cross-sectional, penelitian longitudinal menekankan pada perubahan waktu pada subjek atau yang sama. Pada penelitian longitudinal, peneliti wajib mengikuti subjek dalam periode waktu yang sama untuk melihat perubahan yang terjadi pada variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Jurnal ini berjudul Platform Informatika Kesehatan Masyarakat dalam Kasus COVID-19 di Bali.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait COVID-19 yang terintegrasi dari seluruh kabupaten di Bali kepada masyarakat umum dengan tujuan untuk peningkatan kewaspadaan serta kemudahan dalam membaca data. Dari penelitian ini dihasilkan yaitu informatika kesehatan masyarakat dapat dikembangkan dalam platform digital. Salah satunya dengan menggunakan teknologi situs web. Dalam penelitian ini, mengambil kasus COVID-19 di Bali, data diambil dari sumber yang paling dapat diandalkan, yaitu situs web resmi pemerintahan di Provinsi Bali dalam menangani COVID-19. Berikut contoh dari jurnal metode cross-sectional yang berjudul Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Pencegahan COVID-19 pada peserta seminar online Stikes Rafflesia 7 April tahun 2020. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap perilaku pencegahan masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan menggunakan metode kuantitatif dengan desain potong lintang dan cross-sectional. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner secara online menggunakan platform Google Form kepada peserta seminar COVID-19 di Stikes Rafflesia Depok. Dari penelitian ini didapatkan bahwa tingkat pengetahuan responden sangat baik mengenai COVID-19. Sikap responden mayoritas memiliki sikap positif dan perilaku responden mayoritas menunjukkan baik. Usia berpengaruh dengan pengetahuan yang baik. Seseorang yang usianya di atas 25 tahun mempunyai pengetahuan yang tinggi 3,27 kalinya dibanding usia 25 tahun ke bawah. Pekerjaan berhubungan dengan perilaku yang baik. Mereka yang bukan pelajar mempunyai perilaku yang baik hampir 2 kalinya dibanding yang pelajar. Tidak ada hubungan signifikan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku COVID-19. Metode eksperimental digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat antar peristiwa. Berdasarkan studi di mana pribadi tanggung jawab dipelajari dalam kaitannya dengan beberapa indikator kesejahteraan seperti yang diungkapkan oleh Langer dan Rodin pada tahun 1976. Yang pertama ada Between and Within Group Designs. Between Group Designs, desain ini merupakan desain eksperimen di mana peneliti membandingkan dua kelompok atau lebih. Sedangkan Within Group Design, peneliti hanya mengukur perubahan yang terjadi pada satu kelompok subjek saja. Lalu yang kedua ada Internal Validity. Internal validity adalah sine qua non, yaitu dasar minimal yang harus dipenuhi oleh sebuah eksperimen, sebab jika dasar minimal itu tidak dipenuhi, maka sebuah eksperimen menjadi tidak bisa ditafsirkan. Lalu yang ketiga ada external validity. Validitas eksternal merupakan generalisasi sampel orang, setting, variabel independen, serta variabel dependen yang digunakan oleh sebuah eksperimen ke populasi yang lebih luas berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Lalu yang keempat ada analog research. Pertanyaan tentang generalisasi hasil sangat menonjol untuk studi analog, studi yang dilakukan di laboratorium di mana kontrol lebih mudah dilakukan. Tetapi, kondisinya dikatakan analog dengan kehidupan nyata. Paling sering mereka digunakan untuk menyoroti sifat psikopatologi atau terapi. Lalu yang kelima ada closing note. Metode ini dapat berfokus pada fenomena yang terjadi secara alami dan dapat menangani banyak variabel secara bersamaan. Banyak yang menganggapnya sebagai strategi yang unggul, namun metode ini seperti pendekatan korelasional lainnya, juga memiliki keterbatasan. Berikut jurnal dari metode eksperimental yang berjudul Kesehatan Mental Masyarakat Mengelola Kecemasan di Tengah Pandemi COVID-19. Jurnal ini menjelaskan bahwa kecemasan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari ketika berada pada kondisi penuh tekanan seperti di masa pandemi COVID-19. Salah satu kunci penting mengelola kecemasan adalah pada penyeleksian informasi yang diterima dalam kurun waktu tertentu. Informasi tersebut hendaklah berasal dari sumber terpercaya dan memiliki kredibilitas di bidangnya. Jika mulai merasa memiliki gejala gangguan mental ringan, langkah awal adalah minta pertolongan pada lingkungan terdekat yang dipercaya, bisa pasangan, orang tua, kakak, atau sahabat. Jika hal tersebut kurang berhasil, maka meminta bantuan pihak yang kompeten seperti ahli kejiwaan juga merupakan jalan keluar yang baik. Beberapa praktisi kesehatan mental seperti Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI dan klinik-klinik kesehatan mental lainnya menawarkan dukungan daring atau online atau kunjungan ke rumah melalui konseling dan psikoterapi.
Berikutnya metode single case design, hasil dari pendekatan perilaku dan operan. Mereka memiliki kesamaan dengan metode eksperimental dan studi kasus. Misalnya, eksperimen mengukur subjek perilaku dalam beberapa kondisi dan dalam pengertian ini menggunakan metode yang mirip dengan teknik eksperimental. Tetapi, fokusnya adalah pada tanggapan dari satu peserta saja. Penelitian semacam itu biasanya dimulai dengan menetapkan garis dasar. Desain kasus tunggal sering digunakan untuk mempelajari efektivitas metode terapeutik. Studi kasus tunggal memungkinkan eksperimen untuk membangun hubungan sebab akibat. Single case design terbagi menjadi dua. Yang pertama, the ABAB design. Desain ABAB memungkinkan pengukuran efektivitas pengobatan dengan pengamatan sistematis, perubahan perilaku peserta sebagai pengobatan dan kondisi tanpa pengobatan bergantian. Disebut desain ABAB karena periode baseline awal A diikuti dengan periode treatment B, kembali ke baseline A, dan kemudian periode treatment kedua yaitu B. Satu kesulitan dengan prosedur ABAB adalah bahwa penghentian pengobatan dapat menimbulkan beberapa masalah etika. Namun, keseriusan masalah ini tergantung pada keadaan tertentu terlibat. Yang kedua, multiple baseline design. Dasar pemikiran untuk studi multiple baseline pertama kali muncul dalam literatur pada tahun 1968 oleh Baer, Wolf, dan Risley. Dalam beberapa kasus tidak mungkin menggunakan periode pembalikan. Seperti yang telah kami catat, mungkin ada kendala etika juga dalam pengaturan penelitian klinis. Terapis mungkin tidak ingin klien mereka mengalami kembali situasi yang dapat mengembalikan perilaku yang ingin mereka hilangkan. Berikut contoh dari jurnal metode single case design yang berjudul Alternatif Penelitian Pendidikan Matematika di Masa New Normal. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa COVID-19 tidak mungkin hilang dalam waktu dekat. Untuk itu, penelitian harus beradaptasi dengan kondisi tersebut agar penelitian tetap berjalan. Berdasarkan pembahasan tersebut, single subject research atau penelitian dengan subjek tunggal dapat dijadikan alternatif metode penelitian di era new normal. Hal ini dikarenakan salah satu karakteristik metode penelitian ini diantaranya adalah hanya membutuhkan subjek dalam jumlah yang relatif kecil, sehingga tidak perlu menghadirkan subjek yang besar untuk diberikan perlakuan atau treatment. Selanjutnya, metode mixed design atau desain campuran merupakan gabungan beberapa jenis penelitian dalam mengkaji suatu fenomena. Pada penelitian psikologi klinis, penelitian eksperimental dan korelasi cukup sering dilakukan. Penelitian ini dilakukan guna mendapati gambaran yang lebih holistik mengenai suatu fenomena psikologis. Berikut adalah contoh jurnal metode mixed design yang berjudul Perspektif Mahasiswa pada Pembelajaran Matematika di Era Pandemi. Jurnal ini membahas bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi masalah serius secara global dan berdampak bagi dunia pendidikan. Banyak mahasiswa belum siap dalam menjalani proses pembelajaran di era pandemi saat ini. Oleh sebab itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui perspektif mahasiswa terhadap pembelajaran matematika di era pandemi. Metode penelitian menggunakan mixed method. Pembelajaran mahasiswa terkena dampak negatif karena sumber daya yang terbatas dan mahasiswa tidak mengalami pembelajaran yang stabil. Di antaranya, internet yang tidak stabil, kurangnya fasilitas teknologi, sumber daya yang tidak memadai, kuota internet yang mahal, kurangnya kesadaran, dan keterampilan linguistik. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Pada kesempatan kali ini, kami juga akan memberikan seruan Stop Self-Diagnose, bahwa penegakan diagnosa hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional seperti psikolog klinis maupun dokter, baik dokter spesialis maupun dokter umum. Jika terkait gangguan psikologis atau mental atau jiwa, maka dilakukan oleh psikiater atau psikolog klinis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.